Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahras siyam syahrun fihi tutahhiru anfusana minal ma'asi wal asam. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul quddusus salam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al mab'usu ila kafatil anam syahadatan tunjina min ajabi jahannam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hajan nabiyil karim wa rasulis sanadil azim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kiram alladzina jahadu fi sabilillah bisayfil mujahadah bil hikmati wal kalam. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah majlisul ilmi, jamaah pengajian rutin hari Sabtu ba'da subuh Musalla Nurul Hidayah. Betul, bagus ya? Takutnya Nurul Huda. Nurul Hidayah RT 05 RW 07 Komplek TNI AD Bumi Cibarusa Asri Bekang, yang seluruhnya tanpa kecuali yang saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah wa hafidhakumullah. Segala puji, baik puji qadim ala qadim, hudus ala qadim, qadim ala hudus, hudus ala hudus, seluruhnya adalah hak Allah. Hanya Allah yang maha terpuji, yang patut kita puji. Allah yang maha terpuji, yang selalu menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmatnya, johiratan au kanat batinah, baik nikmat johir maupun nikmat batin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah bahwa kita oleh Allah masih diberi nikmat umur, artinya masih diberi kesempatan hidup di alam dunia untuk beribadah kepada Allah, juga nikmat sehat wal afiyah, beserta nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga, terutama nikmat yang sangat amat agung, nikmat yang sangat amat mulia. Allah anugerahkan kepada kita, juga kepada keluarga kita, anak cucu kita, saudara-saudara kita, yaitu nikmat iman, Islam dan ihsan, juga nikmat diberi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang barokah untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah. Sehingga alhamdulillah, dengan berbagai macam nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, juga tentunya dengan pertolongan Allah, dengan rahmatnya Allah, pada kesempatan pagi hari ini, hari yang ke-27 di bulan Rajab tahun 1444 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 18 Februari 2023, kita dapat kembali melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya yang hukumnya wajib, yaitu thalabul ilmi, menghadiri majlis ilmu, menghadiri pengajian rutin. Di samping juga kita niat silaturahim, niat memakmurkan musola, niat memakmurkan majlis ilmu,
niat mensiarkan, mengagungkan sekaligus mempertahankan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh Nabi kita tercinta, juga dengan niat-niat baik yang lainnya yang ada di dalam hati kita masing-masing. Semoga dengan barokah sababiyah berbagai macam nikmat baik yang ada di dalam hati kita masing-masing, Allah Subhanahu wa taala berkenan mengampuni segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan, diampuni, ilmu kita oleh Allah ditambah dengan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang dapat menghasilkan berbagai macam amal solih, amal kebaikan, amal ibadah untuk bekal hidup kita nanti di alam barzah, di alam mahsyar, di alam akhirat. Dan mudah-mudahan dengan barokah sababiyah kita duduk di majelis ilmu, kita doakan anak-anak kita, cucu-cucu kita, ponakan-ponakan kita, saudara-saudara kita yang saat ini sedang dalam keadaan menuntut ilmu di pondok pesantren ataupun di lembaga pendidikan Islam. Kita doakan semoga mereka oleh Allah dikaruniai umur yang panjang yang barokah, selalu disehatkan, diafiahkan zahir batinnya, dikuatkan imannya, dibaguskan akhlaknya, kemudian diberikan kemudahan dalam mencari ilmu agama, dan diberi ilmu yang bermanfaat, yang barokah, yang disertai hidayah, dijadikan anak yang soleh solehah, yang berguna, bermanfaat, terutama untuk agama dan umat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas panutan kita yang mulia, kudwatuna, ikutan kita, uswatuna, teladan kita yang patut kita contoh akhlak dan ibadahnya, karena beliaulah manusia yang paling termulia, teragung, terbaik akhlaknya. Tidak ada manusia yang paling terbaik akhlaknya kecuali beliau, yaitu Nabi kita tercinta, Nabi agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau. Tentunya pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah secara kontinu, secara istimrar menjalankan perintah-perintah beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, mengamalkan ajaran Islam yang diajarkan oleh beliau, juga melaksanakan wasiat-wasiat beliau, serta menjauhi apapun yang beliau larang. Semoga kelak di hari kiamat kita semua yang hadir, juga keluarga kita dan saudara kita semuanya oleh beliau benar-benar diakui sebagai umatnya, mendapatkan syafaatul ujbah dari beliau, mendapatkan air dari telaga beliau, dan di hari kiamat semoga kita semuanya dikumpulkan kembali oleh Allah di bawah arasnya Allah bersama rombongan orang-orang yang mulia, rombongan para ahli sorga, yaitu para siddiqin, para syuhada, para solihin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa adakumullah. Sebagaimana biasa kita awali pengajian rutin kita pada pagi hari ini dengan pembacaan Ummul Kitab dan dengan pembacaan sholawat atas kekasihnya Allah, yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama untuk kedua orang tua kita, guru-guru kita, para sesepuh kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, dan saudara-saudara kita. Sekaligus kita bermunajat kepada Allah Ta'ala Azza wa Jalla Jalla Jalaluh. Semoga dengan barokah, karomah, mujizat, kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah, apabila ada di antara anggota keluarga kita ataupun saudara kita ataupun tetangga kita yang seiman, seagama, seakidah dengan kita, yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, baik sakit johirnya maupun sakit batinnya, baik sakit pikirannya, sakit hatinya, sakit dalam hal menjalankan ibadahnya tidak lancar, semoga oleh Allah disehatkan dengan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu digunakannya untuk beribadah kepada Allah secara istiqamah. Bitilka niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna.
Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan niqmah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammin wa min gummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Siapa yang ingin selamat di dunia dan di akhirat, siapa yang ingin selamat di dunia dan di akhirat, marilah kita bertakwa menjalankan perintah Allah. Marilah kita bertakwa menjauhi larangan Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini baru selesai pembacaan sholawat, waktunya udah habis. Berarti saya datang terlambat ya. Perasaan saya tadi, saya wiridan di Alamin singkat cuma 3 kali. Cuma 3 kali kalimat thayyibah. Oh mungkin yang panjang doanya kali ya. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu berlalu begitu cepat, pekerjaan tak pernah ada habis-habisnya. Yang paling mencemaskan, yang paling mengkhawatirkan, waktu berakhir sebelum hidup punya arti. Ajal kematian yang telah ditentukan oleh Allah kepada kita keburu datang. Sementara dosa-dosa kita masih banyak yang belum terampuni. Sementara bekal yang harus kita bawa untuk menjalani kehidupan kita di alam akhirat belum cukup. Secara johir, secara kasat mata, usia kita bertambah, umur kita bertambah dari umur
tahun-tahun yang lalu. Namun hakikatnya sebenarnya sesungguhnya umur kita berkurang dari umur yang telah ditentukan oleh Allah kepada kita, karena setiap kita sudah ada ketentuan umurnya. Hanya saja kita nggak tahu dan nggak akan pernah dikasih tahu akan berapa puluh tahunkah kita hidup di alam dunia. Itu udah ada ketentuannya. Apakah 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, udah ada ketentuannya. Kita nggak tahu dan nggak akan pernah dikasih tahu, dan nggak perlu tahu sih. Yang perlu buat kita ya perbanyaklah beribadah, beramal soleh, berbuat kebaikan mumpung masih dikasih umur. Yang jelas nanti juga datang gitu, nanti juga datang. Yang jelas kita harus mempersiapkan bekalnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, wahsub nafsaka alal mauta. Kata beliau, persiapkan dirimu untuk menghadapi mati. Persiapkan dari sekarang bekalnya, mumpung ajal kematian belum tiba kepada kita. Jangan sampai kita sudah sakit-sakitan, usia sudah lanjut, sudah sakit-sakitan, baru kita sadar, baru kita ingin beribadah. Sementara selama ini dikasih sehat, dikasih waktu, enggak dimanfaatkan. Akhirnya belum sempat beribadah, ajal kematian keburu datang. Tentu kita akan menyesal nanti di alam akhirat, akan merugi. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon izin ya kurang lebih sekitar 30 menit ke depan dimulai dari sekarang, saya ingin menyampaikan materi tentang arkanus saum, tentang rukun-rukun puasa. Arkanus saum utawi piro-piro rukun saum atau rukun puasa iku salah satu telu, ada 3. Jadi rukun puasa itu ada 3. Setiap ibadah yang ada di dalam ajaran agama Islam itu pasti semuanya mempunyai rukun. Pasti mempunyai rukun, baik itu sholat, zakat, puasa, ibadah haji, ibadah umroh, dan ibadah-ibadah yang lainnya, termasuk nikah. Pasti ada rukunnya. Rukun nikah ada 5, rukun umroh ada 5, rukun haji ada 6, kemudian rukun puasa ada 3, rukun sholat ada 17. Semuanya pasti mempunyai rukun, dan rukun tersebut wajib dilaksanakan. Apabila kita mengabaikan, melalaikan, meninggalkan rukun ibadah, maka ibadah yang kita kerjakan secara hukum dinilai tidak sah. Jadi dianggap oleh hukum kita belum mengerjakan ibadah tersebut apabila rukunnya tidak ditunaikan, rukun ibadahnya tidak dipenuhi. Nah, pada kesempatan pagi hari ini akan disampaikan mengenai rukun puasa, oleh karena kurang lebih sekitar 1 bulan 4 hari lagi dengan hari ini kita akan menjalankan ibadah saum, ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Maka siapapun orang-orang yang beriman, siapapun orang-orang Islam, baik laki maupun wanita yang akan menjalankan ibadah saum fi syahri Ramadan, ibadah puasa di bulan Ramadan, wajib mengetahui rukun puasa. Anna arkana saum salah satu, bahwasanya rukun puasa itu ada 3. Nah, ini 3-3-nya wajib dipenuhi. Yang pertama, niyatul lailan likulli yaumin fil fardi. Niat pada malam hari likulli yaumin, untuk puasa setiap hari, fil fardi, di dalam puasa yang hukumnya fardu, di dalam puasa yang hukumnya wajib. Jadi kalau puasa yang akan kita kerjakan hukumnya wajib atau puasa fardu, seperti puasa Ramadan, seperti puasa qada Ramadan, seperti puasa yang dinajarkan, itu semuanya hukumnya wajib. Intinya, manakala kita mau mengerjakan puasa yang hukumnya wajib, maka diwajibkan malam harinya kita niat. Adapun batas akhir niat untuk niat puasa yang hukumnya wajib itu sampai terbit fajar sodik.
sampai tiba waktu subuh. Ketika fajar shodiq sudah terbit, ketika waktu subuh sudah tiba, berarti sudah habis tuh waktu untuk kita melaksanakan niat puasa yang hukumnya wajib. Jadi niatnya jangan sampai terlambat, jangan sampai niat puasa Ramadannya setelah sholat subuh, nggak jadi niatnya. Nah, orang yang seperti ini dianggap oleh hukum melalaikan niat yang hukumnya wajib. Maka baginya tetap diwajibkan oleh agama untuk al-imsaku, untuk menahan dirinya, imsakun nafsi anit to'am wasarab. Diwajibkan oleh agama untuk menahan dirinya dari makan dan minum sampai maghrib. Tapi tidak makannya, tidak minumnya sampai maghrib, enggak ditulis puasa, dia wajib qadha. Itu akibat kita melalaikan niat. Umpama hari ini hari pertama bulan suci Ramadan, umpama tadi malam kita belum niat, baru ingat sekarang. Nah, nggak jadi, udah terlambat. Karena batas akhir niat untuk puasa yang hukumnya wajib itu sampai terbit fajar shodiq, hatta tatlu al fajr shodiq, sampai terbit fajar shodiq. Nah, ketika fajar shodiq sudah terbit atau waktu subuh sudah tiba, berarti waktu untuk melaksanakan niat puasa yang hukumnya wajib sudah habis. Nah, kita tetap diwajibkan untuk menahan diri dari makan dan minum. Tak ubahnya layaknya seperti orang puasa aja. Sampai kapan? Sampai maghrib. Tetap diwajibkan. Gitu. Tapi enggak dicatat puasa. Dan dia wajib qadha nanti di bulan Syawal. Nah, itu salah satu di antara hukuman bagi orang yang melalaikan niat. Jadi niat ini jangan dianggap sepele. Niat ini penting. Anan niyata ruknun fil ibadah. Bahwasanya niat itu menjadi rukun, menjadi sesuatu yang wajib dalam segala ibadah. Ibadah apapun wajib didasari niat. Tidak sah kita mengerjakan suatu ibadah apabila ibadah yang kita kerjakan tidak didasari dengan niat. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, innamal a'malu bin niyyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Masih panjang hadisnya, masih ada kelanjutannya, tapi cukup segitu aja. Sesungguhnya segala amal itu bergantung kepada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya bagi tiap seseorang tergantung apa yang ia niatkan di dalam hatinya. Jadi niat ini penting. Bahkan walaupun amalan atau perbuatan yang kita kerjakan adalah perbuatan ibadah, tapi kalau niatnya enggak benar, enggak jadi ibadah. Contoh sekarang kita ngaji. Ngaji itu ibadah. Karena ada perintahnya dari Allah dan Rasulnya. Oleh karena ngaji ini ibadah, maka wajib didasari dengan niat. Niat thalabul ilmi lillahi ta'ala. Tapi kalau umpama niatnya enggak benar, enggak lurus, misalnya ngaji, tapi niatnya karena ingin dipuji, yang enggak jadi ibadah, malah jadi dosa. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya kita meluruskan niat di hati kita. Dan yang tahu tentang keadaan niat di hati kita hanya Allah dan kita sendiri. Selain itu nggak ada yang tahu. Allah Maha tahu apa yang kita niatkan di dalam hati kita. Maka luruskan niatnya supaya ibadah yang kita kerjakan benar-benar jadi ibadah dan berpahala buat kita nanti akhirat. Walaupun kita beribadah enggak mengharapkan pahala, namun kalau umpama kita mengharapkan pahala juga oleh agama tidak disalahkan, karena Al-Quran banyak menceritakan tentang pahala untuk menstimulus, memancing agar hamba-hamba Allah mau beramal, mau berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi yang jelas luruskan niat lillahi ta'ala. Ibadah apapun yang kita lakukan, kebaikan apapun yang kita kerjakan, amal soleh apapun yang kita perbuat, wajib didasari lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah, mengharap ridha Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang niat puasa Ramadan, pertama pendapat Imam Malik. Imam Malik berpendapat bahwa puasa Ramadan niatnya boleh
disekaliguskan 1 bulan penuh. Jadi niatnya cukup di malam pertama ketika bulan Ramadan sudah masuk. Nah, di malam pertama ketika di malam itu kita udah mulai tarawih. Nah, ini pendapat Imam Malik. Ya, bagi para ulama Malikiyah, bagi kaum muslimin yang bertaklid mengikuti pendapat Imam Malik, mereka niat puasa Ramadan cukup di awal bulan aja. Tapi oleh karena kita mah bertaklid kepada mazhab Imam Syafi'i, walaupun umpama pendapat Imam Malik mau kita terapkan di awal Ramadan, di malam pertama bulan Ramadan, dengan maksud dan tujuan untuk mengantisipasi, untuk jaga-jaga saja, untuk kehati-hatian. Ya, malu manusia sifatnya lupa. Nah, untuk menjaga kalau lupa 1 malam kita enggak niat, nah sudah tertutup dengan niat puasa Ramadan 1 bulan penuh yang kita laksanakan di awal bulan. Namun tetap kendati pun demikian, oleh karena kita bermazhab Imam Syafi'i, mengikuti mazhab Imam Syafi'i, bertaklid kepada pendapat Imam Syafi'i, tetap Imam Syafi'i mewajibkan niat setiap malam untuk puasa setiap hari. Karena ini puasa hukumnya wajib, puasa Ramadan. Nah, adapun niat puasa Ramadan yang disekaliguskan 1 bulan penuh, pendapat Imam Malik, niatnya berbunyi nawaitu sauma syahri ramadana kullihi. Nawaitu sauma syahri ramadana kullihi fardhon lillahi ta'ala. Nawaitu aku niat sauma syahri ramadana, puasa bulan Ramadan, kullihi seluruhnya, sepenuhnya 1 bulan, fardhon wajib lillahi karena Allah Ta'ala yang maha luhur Allah. Nawaitu sauma syahri ramadana kullihi fardhon lillahi ta'ala. Nah, itu niat puasa untuk 1 bulan penuh disekaliguskan, cukup dilaksanakannya di malam pertama awal bulan Ramadan. Ini pendapat Imam Malik. Imam Malik ini gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i belajar agama kepada Imam Malik itu kurang lebih 7 tahun. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau umpama niat puasa Ramadan yang 1 bulan penuh sudah kita laksanakan, oleh karena kita bermazhab Imam Syafi'i, bertaklid kepada mazhab Imam Syafi'i, maka tetap kita niat puasa untuk esok hari. Nah, jadi wajib setiap malam kita niat puasa. Adapun niat puasa untuk setiap malam, untuk puasa setiap hari, yaitu nawaitu sauma godin an adai parodhi syahri ramadoni. Kalau yang tadi Ramadona. Nah, kalau untuk yang tiap hari Ramadoni aji sanati lillahi ta'ala. Nawaitu sauma godin an adai parodhi syahri ramadoni haji sanati lillahi ta'ala. Nawaitu aku niat sauma godin, puasa esok hari, an adai fardhi syahri ramadoni, menunaikan keparduan bulan Ramadan, haji sanati tahun ini, lillahi ta'ala karena Allah Ta'ala. Kenapa niat puasa Ramadan untuk tiap hari? Kalimat Ramadannya dibaca JR, dibaca Ramadoni, enggak dibaca Ramadona. Jawabannya ada di dalam kitab Fathul Mu'in, halamannya halaman 55, barisnya baris yang keempat dari bawah. Di situ di dalam kitab Fathul Mu'in halaman 55 baris yang keempat dari bawah diterangkan, nawaitu sauma godin an adai fardhi sahri ramadoni bil jarri lidhofati lima ba'dahu haji sanati. Artinya begini, kalimat Ramadan yang ada dalam niat puasa Ramadan untuk setiap hari
Itu di bil jari dibaca JR, dibaca Romadoni. Jadi enggak dibaca nasob, enggak dibaca Romadona, tapi dibaca JR, dibaca Romadoni, gitu, dibaca JR. Nah, jadi kalau yang 1 bulan Romadona, dona. Kalau yang tiap hari Romadoni, doni. Jadi yang ada cuma 2, dona sama doni ya. Dona untuk 1 bulan, doni untuk tiap hari. Dona dan doni yang ada. Yang enggak ada dono. Nah, nggak boleh nawaitu sama godin an ade palisari Ramadono kasino indro. Oh, jangan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alasan hukumnya kalimat Ramadan mesti dibaca JR, mesti dibaca Ramadoni dalam niat puasa untuk tiap hari. Menurut keterangan dalam kitab Fathul Mu'in halaman 55 baris yang keempat dari bawah, alasan hukumnya li'idhofatihi lima ba'dahu haji sanati. Li'idhofatihi, karena idopatnya kalimat Ramadan tersebut 5 terhadap kalimat ba'dahu yang ada sesudahnya. Maksudnya adalah oleh karena, oleh sebab kalimat Ramadan tersebut diidopatkan ada kalimat sesudahnya, yaitu pada kalimat haji sanati, maka mesti dibaca JR. Begitu aturan ilmu nahwu, begitu aturan ilmu tata bahasa Arab. Walaupun kalimat Ramadan isimnya isim alam, tapi ketika kalimat tersebut diidopatkan, disandarkan ke kalimat haji sanati, menurut aturan ilmu nahwu bil jari mesti dibaca JR. Nah, kalau umpama dibaca nasob, dibaca Ramadona, berarti secara ilmu tata bahasa Arab, secara ilmu nahwu, berarti kalimat Ramadan tersebut tidak diidopatkan ke kalimat haji sanati. Di mana kalimat haji sanati ini mengandung arti tahun ini. Nah, kalau umpama kalimat Ramadannya tidak diidopatkan ke kalimat haji sanati, berarti Ramadannya enggak jelas. Bahwa puasa yang akan kita laksanakan besok di bulan Ramadan yang mana? Karena yang namanya Ramadan setiap tahun pasti hadir, pasti ada. Kemarin tahun 1443 ada Ramadan nggak? Ada. Sekarang tahun 1444, bentar lagi datang Ramadan. Nanti tahun 1445 Ramadan ada nggak? Ada. Setiap tahun Ramadan selalu eksis, selalu ada sampai datangnya hari kiamat. Nah, supaya jelas bahwa puasa yang akan kita laksanakan besok adalah puasa Ramadan tahun ini, bukan tahun yang lalu dan bukan tahun yang akan datang, maka wajib kalimat Ramadan tersebut ketika diidopatkan ke kalimat haji sanati wajib dibaca JR. Kalau enggak dibaca JR, kalau enggak dibaca Ramadoni, misalnya Ramadona atau dibaca nasab, berarti kalimat tersebut tidak diidopatkan ke kalimat haji sanati yang mengandung arti tahun ini. Berarti Ramadannya enggak jelas, Ramadan yang mana ini. Kalau umpama puasanya besok tapi Ramadannya enggak jelas, Ramadan tahun lalu, berarti itu namanya kodok Ramadan. Kalau umpama puasanya besok tapi Ramadannya enggak jelas, Ramadan tahun depan misalnya, ya enggak jadi puasanya. Karena Ramadan tahun depannya belum datang. Masa Ramadannya, bulan Ramadannya belum datang, puasanya sekarang? Gimana urusannya itu? Sama aja orang waktu sholat zuhur belum tiba, dia udah sholat jam 11, ya nggak jadi seperti itu. Sama puasa juga begitu. Nah, berarti supaya jelas bahwa puasa yang akan kita laksanakan esok adalah bulan Ramadan tahun ini, maka wajib kalimat Ramadan tersebut diidopatkan, disandarkan ke kalimat haji sanati. Haji sanati kan tahun ini, jadi Ramadoni haji sanati, Ramadan tahun ini.
Nah, kalau kalimat Ramadannya diidopatkan ke kalimat haji sanati, menurut aturan ilmu nahu mesti dibaca JR. Walaupun itu isimnya isim alam, kealamannya menjadi batol. Kenapa? Karena diidopatkan ke kalimat haji sanati. Nah, ini kalau dibahas secara disiplin ilmu. Tapi kalau umpama menjawab, kan Allah Maha Tahu, bukan itu yang ku maksud. Lah kalau jawabannya Allah Maha Tahu, udah beres, gak usah bahas ilmu atuh. Ini kita bahas ilmu, disiplin ilmu. Lah kalau semua permasalahan jawab Allah Maha Tahu ini, ya betul Allah Maha Tahu, siapa bilang Allah nggak tahu. Tapi itu bukan bahasan ilmu. Itu bahasa orang yang malas nyari ilmu itu. Lah kalau orang berilmu jawabannya nggak seperti itu. Ya kalau orang berilmu jawabannya pakai ilmu lagi, bukan Allah Maha Tahu ini. Itu jawaban orang bodoh itu. Ya itu bukan bahasan ilmu, itu bahasan orang malas itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira jelas nggak nih? Jelas. Hah? Bisa diterima nggak nih? Bisa. Masuk nggak nih? Insya Allah. Jadi kalau niat puasa Ramadan untuk tiap hari, kalimat Ramadannya dibaca Ramadoni, jangan Ramadona. Apalagi Ramadono, jangan. Nawaitu saumagodin an adai fardhi syahri Ramadani haji sana. Kalau umpama ada yang nanya, kenapa kamu bacanya Ramadoni? Gitu, enggak Ramadona, karena kalimat ini diidopatkan ke kalimat haji sanati. Nah, menurut aturan ilmu nahu, kalau kalimat Ramadan diidopatkan ke kalimat haji sanati mesti dibaca JR. Kecuali kalau nggak diidopatkan Ramadan, seperti niat puasa Ramadan untuk 1 bulan. Nawaitu sauma sehari Ramadona kulihi pardota, itu mah dibaca Ramadona, dibaca nasab, karena kalimat Ramadannya enggak diidopatkan ke kalimat kulihi. Itu kulihi itu kedudukan kalimatnya jadi badal kul min kul atau badal se min se gitu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pertama, rukun puasa nih niat. Jadi kita laksanakan tuh. Manakala kita sudah memasuki malam pertama di bulan Ramadan, malam pertama di mana kita mulai tarawih, jangan lupa setelah maghrib ke, setelah isya ke, setelah tarawih ke, setelah sahur ke, yang penting jangan sampai keburu datang waktu subuh. Kita laksanakan niat puasa Ramadan 1 bulan penuh sekaligus. Bertaklid kepada pendapat Imam Malik, nawaitu sauma sahri Ramadana kullihi. Lisan kita mengucapkan niat tersebut, tapi hati kita memaknai. Maknanya begini, dalam hati jangan kosong. Lisan mengucapkan, melafalkan niat tersebut, tapi dalam hati jangan kosong. Dalam hati ngomong nih, karena tempat niat di hati. Dalam hati ngomong, aku niat puasa Ramadan sebulan penuh sekaligus karena Allah Ta'ala, gitu dalam hati. Nah, baru kita baca yang kedua, niat puasa Ramadan untuk esok hari pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya sampai hari ke-30. Niatnya tiap malam, yaitu nawaitu saumagodin an adai parti sahri Ramadani haji sanati lillahi ta'ala. Diucapkan niat tersebut dengan lisan sunnah, tapi oleh karena tempat niat di hati, dalam hati jangan kosong. Dalam hati ngomong, aku niat puasa esok hari menunaikan keparduan bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Kemudian rukun puasa yang kedua adalah tarku muftirin. Setiap orang yang menjalankan ibadah saum, terlepas dari apakah ibadah saum yang dilakukannya adalah saum yang hukumnya sunnah, enggak, ataupun saum yang hukumnya wajib, terlepas. Wajib, siapapun yang menjaga ibadah puasa, wajib dia menjaga diri, menahan diri, meninggalkan dari perbuatan-perbuatan yang dapat membatalkan puasa. Di mana perkara-perkara yang membatalkan puasa, diantaranya yang pertama adalah
melakukan kemurtadan, baik murtad sebangsa ucapan yang disebut murtad qauli, maupun murtad sebangsa perbuatan atau tindakan atau pekerjaan yang disebut murtad fi'li, dan ataupun murtad sebangsa i'tiqad di dalam hati yang disebut murtad i'tiqadi, baik murtad qauli maupun murtad fi'li maupun murtad i'tiqadi. Apabila dilakukan sedang dalam keadaan puasa, maka secara otomatis menurut hukum agama puasa yang kita kerjakan menjadi batal. Makanya jauhilah hal-hal yang dapat menjurus kepada kemurtadan. Karena apabila kita melakukan kemurtadan, puasa kita batal. Batal puasanya nggak jadi. Dan wajib qada nanti bulan Syawal. Kemudian apalagi, kemudian haid bagi wanita itu bisa membatalkan puasa. Kemudian mabuk yang tidak disengaja, kemudian ayan atau celeng seharian, kemudian keluar darah nifas, kemudian wiladah melahirkan anak, dan juga wajib menjaga diri kita, menahan diri kita, mencegah diri kita dari perbuatan-perbuatan yang membatalkan, yang menghilangkan, yang dapat menghapus pahala puasa. Jadi pertama kita jaga puasa kita jangan sampai batal. Maka oleh karenanya jauhilah perbuatan-perbuatan yang dapat menyebabkan puasa menjadi batal. Yang kedua, kita jaga pahala puasanya jangan sampai batal, jangan sampai hilang. Maka oleh karenanya jauhilah perkara-perkara yang dapat membatalkan pahala puasa. Jadi ada orang puasanya sah, pahalanya dapat. Ada lagi orang puasanya sah tapi pahala nggak dapat, hilang. Ada lagi yang sebaliknya, puasanya batal di tengah perjalanan tapi pahala dapat kalau dikodok, yaitu wanita yang sedang haid, sedang puasa tiba-tiba keluar darah haid, batal nggak puasanya? Batal. Tapi kalau nanti dikodok bulan Syawal dia dapat pahala puasa Ramadan nggak? Tetap dapat asal dikodok. Nah, di antaranya yang dapat membatalkan pahala puasa, yang dapat menghilangkan pahala puasa, ya pertama berkata dusta atau berbohong, yang kedua bergibah atau menggunjing, yang ketiga bernamimah atau mengumpat atau memfitnah atau mengadu domba, yang keempat yaminul ghamus, melakukan sumpah palsu, dan yang kelima najru bisahwatin, memandang wanita lain yang bukan mahram, yang tidak sedarah daging dengan kita dengan pandangan syahwat. Nah, apabila salah satu dari yang 5 perkara ini kita lakukan sedang kita dalam keadaan puasa, walaupun fikih puasanya sah karena dia telah menahan diri dari makan dan minum dari mulai subuh sampai maghrib, tapi pahalanya hilang, batal. Para jamaah, jadi kita diwajibkan, setiap orang yang berpuasa wajib meninggalkan perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa, juga yang dapat membatalkan pahala puasanya. Dan yang ketiga, rukun puasa adalah wasoimun, orang yang berpuasanya harus ada. Yang nggak jadi puasa, kalau orang yang puasa nggak ada mah sama nikah. Rukun nikah kan ada 5. Yang pertama harus ada calon mempelai laki-laki. Yang kedua harus ada calon mempelai wanita. Yang ketiga harus ada wali dari pihak calon mempelai wanita. Yang keempat 2 orang saksi yang adil. Kemudian yang kelima ijab kabul. Yang 4 ada, yang 1 nggak ada. Siapa yang 1 nggak ada? Calon mempelai laki-lakinya nggak ada, jadi nggak pernikahan. Yang nggak jadi, lu mau nikah sama siapa? Kambing. Sama rukun puasa juga yang ketiga harus ada yang puasanya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yuk kita baca bareng-bareng dulu niat puasa Ramadan 1 bulan penuh sekaligus bertaklid mengikuti pendapat Imam Malik. Ini dilaksanakannya malam pertama bulan Ramadan. Yuk kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma syahri Ramadana kullihi faradhal lillahi ta'ala. Sekali lagi.
nawaitu sauma syahri ramadana kullihi fardhal lillahi ta'ala. Sekali lagi, nawaitu sauma syahri ramadana kullihi fardhal lillahi ta'ala. Sekarang kita baca niat puasa Ramadan untuk setiap malam, untuk setiap hari. Puasa Ramadan yang dilaksanakan tiap malam, tapi untuk puasa setiap hari gitu ya, sampai akhir bulan Ramadan. Yuk kita baca 3 kali. Nawaitu sauma godin an adai fardhi syahri ramadani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nawaitu sauma godin an adai fardhi syahri ramadani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nawaitu sauma godin an adai fardhi syahri ramadani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Artinya aku niat puasa esok hari menunaikan kefarduan bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Demikian pembahasan tentang rukun saum. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita semuanya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu diberikan sehat walafiat, diberikan kekuatan iman, kekuatan johir batin, kekuatan fisik, kekuatan dalam menjalankan ibadah kepada Allah secara istiqomah, terutama nanti di bulan Ramadan, bulan lipat gandakan pahala jauh lebih besar dari perlipat gandaan pahala di bulan-bulan yang lainnya. Mudah-mudahan di bulan Ramadan kita oleh Allah diberikan pertolongan, diberikan kemampuan untuk dapat meningkatkan kualitas keimanan kita, kualitas ketakwaan kita, kualitas prestasi ibadah kita kepada Allah semakin baik lagi, insya Allah. Rugi kalau di bulan Ramadan ibadahnya nggak ditingkatkan, rugi banget, rugi. Demikian akhirnya mari kita tutup taklim kita pada malam ini lagi. Soalnya ini masih pada nyala ini lampu neonnya, jadi kayak malam itu. Demikian taklim kita pada pagi hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Akhirnya mari kita tutup taklim kita dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Rabbana zidna ilman nafi'a mal hidayah wal barakah. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li abaina wa ummatina wa a'mamina wa ammatina wa ajdadina wa jaddatina wa li auladina wa li ikhwanina wa li akhwatina wa li qarabatina wa li ustadina wa li muallimina wa li masyayikhina wa liman ahsana ilaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati lahya'i minhum wal amwat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wa hasil maqasidana min maqasidid dunya wal akhirah wa qadhi hawaijana min hawaijid dunya wal akhirah.
wa yassir lana umurana min umuri dunya wal akhirah wa'tina su'alana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma barik lana fi kulli ma ataitana nas'aluka shihah wal afiyah wal mu'afah wal barakah was salamah was sa'adah wal amna min kulli balai dunya wa adzabil akhirati lana wa li jami'i ahli baitina wa itratina wa dzurriyyatina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.